Presiden Joko Widodo akhirnya turun tangan untuk menengahi konflik berkepanjangan antara gubernur dengan DPRD DKI Jakarta. Jokowi memanggil Gubernur Ahok dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta Gubernur dan Ketua DPRD merampungkan pengesahan APBD 2015. Presiden juga memiliki permintaan khusus mengenai hak menyatakan pendapat yang tengah bergulir di DPRD DKI. Tidak rame lagi, konfliknya tidak berkepanjangan. Tadi juga meminta agar AMP itu bisa diselesaikan dengan baik, bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara musyawarah yang baik. Sementara itu, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi membantah wacana pemakzulan yang berhembus di DPRD. Tetapi yang jelas fraksi PD Perjuangan tidak ada maksud pemakzulan. Saya ke depan ini saya mau bekerja, saya juga bicara dengan Pak Gubernur dan Pak Presiden, kita mau bekerja. Jadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ntar akhirnya saya ngomong A, Mbak ngomong B ke sana lagi, ribut lagi. Saya mau kerja, ya. Ahok sendiri menyatakan siap bekerja sama dan menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD. Tujuannya untuk menjalankan program-program pembangunan di DKI. Saya juga yang menyalonkan kan salah satu kan juga dari fraksi PD Perjuangan. Ya sebetulnya kita juga bagian dari fraksi PD Perjuangan untuk kita teruskan selesaikan. Saya kan hanya meneruskan pekerjaannya Pak Presiden. Dan ini tentu mau diselesaikan dengan baik, itu aja sih. Kalau Pak Pres bilang jangan banyak ngomong lagi kamu katanya. Ya, jangan banyak nanya lagi, tapi pakai jubir kita. Ya. Sebelumnya, konflik antara Gubernur dan DPRD memanas ketika membahas RAPBD DKI tahun 2015. Saling tuduh adanya penyimpangan di balik anggaran membuat pembahasan APBD DKI Jakarta tahun 2015 sempat menemui jalan buntu. Tak hanya Menteri Dalam Negeri, Wakil Presiden Yusuf Kala juga terpaksa turun tangan untuk memediasi kedua belah pihak. Dari Jakarta, Mainova Kanita dan Yakob Rebong, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi Win, selamat pagi juga pemirsa. Selamat pagi juga. Apa kabar Win? Baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Setelah 2 hari tidak tampak di layar kaca. Ya, rehat sejenak. Rehat sejenak. Seperti ini apa namanya, menyempatkan waktu lah untuk santai bersama dengan keluarga tentunya. Dan sebagaimana masyarakat pagi ini loh Win, di tengah kesibukan mereka, saya yakin loh, ini mereka yang lari pagi di sini adalah mereka juga masih ada yang tercatat sebagai karyawan atau mungkin sudah purna kerja, ya. Itu ya kan. Tapi hebat, saya salut sama orang-orang ini. Mereka masih bisa menyempatkan waktu di tengah kesibukan begitu untuk olahraga 2-3 keliling. Kita kapan ya bisa seperti ini? Nah, makanya kamu harus meniru langkah saya Win, karena saya ketika rehat sejenak itu olahraga ya? adalah sedikit-sedikit menyempatkan waktu. Kalau saya Sabtu Minggu, pas Minggu. Nah, itu hebat ini berarti kalau kayak gitu, ya kan? Anda juga pemirsa harus bisa seperti mereka, dan tidak semua waktu tentu akan disibukkan dengan aktivitas-aktivitas rutinitas seperti itu ya. Dan akhirnya tadi kalau kita melihat informasi yang sudah kami tayangkan, Presiden Jokowi yang turun tangan sendiri untuk menyelesaikan masalah antara DPRD dan juga Gubernur DKI Jakarta. Ya, ini tentu yang penting untuk kita segera selesaikan karena Jakarta akan menjadi tuan rumah dari konferensi tingkat tinggi Asia Afrika dan juga sebagai ibu kota negara, apalagi konferensi Asia Afrika nanti ya, akhir pekan ini ya. Betul, dan makanya. juga kalau permasalahan berlarut, Jakarta belanja dari mana? Seperti itu. Jadi makanya harus concern dan fokus mengurus Jakarta. Sebagaimana fokus untuk menyelamatkan nasib warga negara Indonesia. Kita tahu negara kita memang cukup tegas dalam hal penuntasan atau penegakan hukum, melaksanakan eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana mati. Iya. Ya kan? Tapi yang kedua ini belum. Jadi berarti tidak tegas. Kalau memang tegas ya dari kemarin sudah harus dieksekusi. Begitu. Pertanyaannya adalah bila mana warga negara Indonesia yang akan dieksekusi mati di negara
negara lain, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita. Baik, kita masuk ke ini ya. Termasuk ada kabar dari Madinah, di mana ada tenaga kerja wanita kita yang dieksekusi kemarin, TV, dan pemerintah tidak tahu. Sekali lagi, kita buka dulu apa kabar Indonesia untuk edisi hari Rabu ini bersama saya Willy Carita dan juga Arif Fadil. Baik, saya tadi sempat menyinggung masalah bagaimana kalau misalnya hal tersebut terjadi dengan warga negara kita. Sudah terjadi dan beberapa kali terjadi. Ini ada kabar di mana seorang TKW asal Bangkalan Madura bernama Siti Zainab dikabarkan telah dihukum pancung oleh pemerintah Arab Saudi. Siti Zainab dihukum pancung lantaran didakwa telah membunuh majikannya. Tenaga kerja wanita bernama Siti Zainab binti Duhri, warga desa Martajanah, kecamatan Kota Bangkalan Madura, dikabarkan telah dihukum pancung oleh pemerintah Arab Saudi. Zainab yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga telah dipenjara sejak tahun 1999 dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri setempat atas kasus pembunuhan majikannya. Setelah melalui rangkaian proses hukum, pada 8 Januari 2001, pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati kisos kepada Siti Zainab. Keluarga mengaku belum mengetahui eksekusi hukuman pancung tersebut. Namun mereka mengaku telah mendapat telepon dari pihak Kemenlu Selasa lalu. Pihak Kemenlu berencana untuk datang ke rumah Zainab di Bangkalan Madura pada pagi ini. Dan untuk mengupdate bagaimana perkembangan terkait dengan eksekusi terhadap warga negara Indonesia di Arab Saudi ini, di ujung telepon sudah tersambung dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mas Arman Hatta Nasir. Selamat pagi, Pak Tata. Selamat pagi, Mbak Winnie. Iya, baik. Dengan Arif juga di sini, Pak Tata, yang perlu kami konfirmasi. Ya, selamat pagi. Mengapa pihak pemerintah dari Kementerian Luar Negeri tidak mengetahui eksekusi tersebut, Pak? Iya, pertama-tama kami ingin menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga almarhumah Siti Zainab. Kami mendoakan agar almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kasus Siti Zainab itu terjadi pada tahun 99 dan vonis hukuman mati itu dijatuhkan pada tahun 2001. Namun demikian, pelaksanaan hukuman mati tersebut menunggu anak korban yang paling kecil akil balik, karena kita masih mendapatkan harapan apabila anak korban tersebut bersedia untuk memberikan pengampunan. Namun demikian, setelah yang bersangkutan akil balik tahun lalu, yang bersangkutan tidak bersedia untuk memberikan pengampunan kepada almarhumah Siti Zainab. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, baik itu melalui jalur hukum, melalui dengan menampingi semua proses hukum yang dilaksanakan di sana, bahwa itu melalui jalur diplomatik dengan telah dikirimkannya surat dari Presiden, baik itu oleh Abdurrahman Wahid, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan maupun Bapak Presiden Joko Widodo, dan berbagai upaya pendekatan lainnya. Pada intinya kami telah diindikasikan bahwa Siti Zainab akan dihukum mati, namun yang pemerintah protes adalah waktu pelaksanaannya tidak diinformasikan kepada kita. Nah jadi apakah ini mungkin bisa dikatakan mencederai hubungan yang selama ini terjalin baik antara Indonesia dengan Arab Saudi? Memang kita ketahui bahwa proses hukum dan aturan hukum di Arab Saudi sedikit berbeda, di mana pelaksanaan hukuman mati cenderung dilakukan secara mendadak dan tanpa diinformasikan ke publik. Baru setelah pelaksanaan hukuman mati tersebut dilakukan, mereka Arab Saudi, ya. Apakah sudah disampaikan kepada melalui Saudi Presidency? Ya, apakah sudah Anda mengkonfirmasi mungkin kepada
pihak pemerintah luar negeri, pemerintah Arab Saudi maksud saya, untuk menanyakan mengapa tidak diinformasikan, dan diinformasikannya setelah dilakukan kisos. Dan kami tahu dan kami yakin masih banyak warga negara Indonesia yang tentunya mendapatkan hukuman mati, Pak Tata. Iya, pagi ini kita akan memanggil, hari ini kita akan memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta untuk memintakan, untuk menanyakan klarifikasi dan menyampaikan kembali protes kita. Mungkinkah ini akan berujung kepada dengan kata kasarnya mungkin pengusiran terhadap yang bersangkutan, begitu Pak? Mungkin nanti kita lihat apa yang akan disampaikan, klarifikasi apa yang akan disampaikan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta. Lalu untuk pihak keluarga sendiri Pak, bagaimana Pak? Apakah sejauh ini rencananya juga akan mendatangi ke Bangkalan Madura ya Pak ya? Direktur Perlindungan Warga dari Kementerian Luar Negeri sudah berada di Bangkalan sejak semalam. Begitu kita mengetahui, mendapatkan informasi ini, sesuai dengan instruksi Menteri Luar Negeri, Direktur Perlindungan Warga langsung menuju Bangkalan untuk menemui keluarganya. Baik, apakah jenazah akan segera juga diterbangkan menuju tanah air, begitu Pak? Itu yang akan kita mencari tahu hari ini dengan pemerintah Arab Saudi. Namun kita juga harus memperhatikan bahwa sesuai dengan aturan agama Islam, biasanya apabila ada seorang yang meninggal itu langsung dimakamkan. Jadi kita akan kembali mencari tahu itu dengan pemerintah Arab Saudi hari ini. Sejauh ini apa yang menjadi mungkin curhatan atau keluh kesah dari pihak keluarga atas kejadian ini, Pak Tata? Memang Ibu Siti Zainab sendiri sudah siap sepertinya cara menghadapi cobaan ini. Kita, pemerintah Indonesia, telah beberapa kali mengantarkan keluarga dari Jakarta untuk bertemu dengan Ibu Siti Zainab, dan juga dengan anaknya sudah kita temui dengan Ibu Siti Zainab beberapa kali di Arab Saudi di penjara. Seperti yang kita dapat informasi bahwa sepertinya memang Ibu Siti Zainab sudah tabah, dan dia juga sudah menyampaikan bahwa meminta kepada anaknya untuk tidak tabah menghadapi cobaan ini. Baik. Baik, Arman Atanasir, terima kasih Pak atas waktu Bapak mengupdate informasi pagi ini di Kabar Indonesia. Terima kasih Pak Arman Atanasir. Terima kasih Mas Arif. Dan ini, Assalamualaikum. Dan ini sudah tersambung juga dengan pihak keluarga ya, ada Mas Iwan Darmawan ya, pihak keluarga di Bangkalan Madura. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Iwan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mas Iwan? Ya. Kami sebelumnya itu berduka cita ya atas kejadian tersebut yang menimpa keluarga Anda. Tapi untuk lebih jauhnya kita ingin tahu sebenarnya komunikasi terakhir dengan Siti Zainab. Pernahkah Siti Zainab terakhir kalinya menghubungi pihak keluarga akan segera dilakukan hukuman pancung terhadap dirinya dalam waktu dekat ini? Misalkan seperti itu. Terakhir ketemu keluarga waktu kunjungan ke Arab Saudi bulan 3 barusan. Ibu Halimah, kak kandungnya Siti Zainab, sama Sarifuddin, anak pertama dari Siti Zainab. Terakhir kali ada telepon waktu hari Kamis barusan, suruh doain katanya sama Sarifuddin, minta doa supaya ibunya bisa cepat bebas gitu, nggak jadi diskusi mati. Pihak keluarga diinformasikan tidak kapan eksekusi mati dilakukan oleh pemerintah Indonesia ataupun juga pemerintah Arab Saudi? Nggak ada pemberitahuan sama sekali. Malah keluarga kaget pas lihat berita waktu di Google, di TV. Mas Iwan, sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh keluarga Anda, Siti Zainab, sampai akhirnya harus berurusan dengan hukum Arab Saudi? Menurut pengakuan dari Siti Zainab tentunya.
waktu itu kan ibu saya membela diri. Waktu azan subuh ibu saya masak air panas. Lalu sama majikan yang perempuan, ibu saya itu jambak di belakang, rambutnya ditarik. Terus ibu saya jatuh, mau dicekik, mau meninggal. Ibu saya ngeraba-ngeraba, ada pisau nggak salah, lalu ditusukin. Ibu saya kan mau mati, membela diri, gara-gara dicekik. Baik. Komunikasi terakhir, kalau tadi Anda mengatakan bahwa bertemu pada hari Kamis yang lalu, komunikasi terakhir, dan itu tidak membicarakan apa-apa, atau sekedar untuk menitipkan pesan penting kepada pihak keluarga, Pak Iwan? Cuma pesannya itu sama anaknya dari Putri yang nelfon hari Kamis barusan. Cuma pesannya suruh doain ibu supaya bisa cepat bebas, kumpul sama anak-anaknya, sama keluarga. Baik, Mas Iwan, harapan mungkin dari pihak keluarga, terlepas pihak keluarga juga tidak diberitahu kapan eksekusi, dan juga pihak keluarga juga tidak mendapat informasi secara luas juga ya terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keluarga Anda. Apa yang Anda harapkan saat ini? Harapan saya kalau emang benar ibu saya udah meninggal, saya cuma meminta satu, saya ketemu bawa pulang, biar dikubur di sini. Iya. Pertama, apakah mungkin ini merupakan pembunuhan berencana? Menurut saya tidak. Kalaupun ini sebuah pembunuhan berencana, ini jelas-jelas perencananya adalah tidak terlalu dini, yang sangat bodoh gitu ya, sangat bodoh. Tidak terlalu dini, Mas. Apa gunanya, apa manfaatnya menghabisi korban justru di tempat tinggal korban? Dan tidakkah ada pemikiran bahwa bagian dari perencanaan itu adalah menghilangkan barang bukti? Oke. Bagaimana itu bisa dilakukan ketika itu dilakukan di tempat tinggal korban sendiri? Satu, pembunuhan berencana kita kesampingkan. Yang kedua, apakah mungkin ini ada motif balas dendam, sakit hati, dan seterusnya? Lazimnya dalam aksi pembunuhan atau aksi kekerasan yang disertai dengan motif perasaan-perasaan negatif itu akan meninggalkan bukti penganiayaan pada tubuh korban. Pukulan yang kuat, sobekan, dan seterusnya. Tinggal otopsi yang menunjukkan apakah ada atau tidak. Sejauh dari pemberitaan di media, sepertinya saya belum menangkap atau melihat bahwa pada tubuh korban ada bekas luka-luka penganiayaan yang signifikan sebagai ekspresi lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah ini sebuah dorongan membunuh yang muncul secara tiba-tiba, impulsif? Menurut saya tidak. Kenapa? Kalau dorongan muncul tiba-tiba, maka tidak akan digunakan cara mengikat tubuh korban dan seterusnya dan seterusnya. Nah, menarik untuk dibuka ruang spekulasi. Saya garis bawahi ya, spekulasi bahwa kondisi korban dalam keadaan terikat dan mulutnya juga kalau saya tidak salah dalam keadaan disumpal kaos kaki. Mari dicek apakah di tubuh korban ada bukti-bukti penganiayaan lainnya. Kalau ternyata tubuh korban bersih, tidak ada bukti penganiayaan, sementara tangan terikat dan mulut tersumpal, mari berspekulasi apakah ada kemungkinan bahwa kondisi terikat dan mulut tersumpal juga merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak. Tidak ada satu pihak yang memaksakan pihak lain untuk mengikat itu. Jadi ada keinginan dari kedua belah pihak, inisiatif dari kedua belah pihak untuk sengaja mengikat dan menyumpal. Adakah berarti mesti arahnya seperti ini? Keinginan yang menyimpang begitu ya? Menyimpang. Saya sebut istilah eksplisitnya yaitu sadomasokis. Sadomasokis adalah terdiri dari dua kata sebetulnya. Satu sadistis, bahwa ada orang yang suka melakukan kontak seksual dengan menggunakan cara-cara sadis, dan ada masokis, yaitu orang yang melakukan kontak seksual dengan membiarkan diri menjadi sasaran kekerasan atau sasaran kesadisan. Kita menyebutnya sebagai kekerasan, kesadisan, bahkan mungkin penganiayaan. Tapi bagi orang-orang yang mengalami sadomasokis, ini adalah salah satu bentuk cara untuk meningkatkan atau melipat gandakan sensasi seksual mereka. Baik, sampai harus tewas seperti itu, Mas? Kalaupun memang tersangka ini sadomasokis. Ya, sadomasokis memang sebuah bentuk perilaku seksual yang sangat berisiko atau sangat berbahaya. Data statistik menunjukkan dari sekian banyak kasus sadomasokis yang berujung pada kematian, penyebab utamanya adalah breast play. Breast play atau permainan pernapasan adalah mitra seksual tersebut, pasangan seksual tersebut menggunakan cara-cara untuk menyumbat pernapasan mereka dalam rangka sekali lagi melipat gandakan sensasi seksual. Cara-cara yang menyumbat pernapasan inilah yang paling banyak berkontribusi kematian. Baik. Mas
Mas Mustafa aktif sekali di dunia media sosial, begitu. Dan kalau kita bicara soal fenomena, ya kan, banyak sekali cuplikan-cuplikan yang kami tangkap dari akun yang bersangkutan. Apa Cabi ya? Apakah benar analisa Mas Reza ini? Kita bukan mengadu Mas Reza dan Mas Mustafa, tapi kalau bicara soal kekecewaan pelanggan lah, mohon maaf buat keluarga mungkin, kekecewaan pelanggan itu juga bisa terjadi kan, Mas? Jadi ada 4 fungsi sosial media yang harus kita teliti soal ini ya. Iya. Sarana promosi, sarana ekspresi, sarana hobi, dan juga sarana berbagi. Dari ini lengkap melakukan 4 fungsi itu dalam Twitter maupun akun masuk semuanya masuk. Dia terbuka sekali ya, yang mengekspresikan, mempromosikan, kemudian berbaginya. Testimoni sangat lengkap sekali. Dia tidak memiliki penutup apapun. Jadi kalau selama ini saya aktif di media sosial, kemudian saya curiga ini pasti palsu ini pasti anonim dan sebagainya, tapi ini nyata. Ditulis sekali data pribadinya terang-terangan, tinggi berat, ukuran berat ditulis di situ, kemudian syarat berapa uang yang harus dikeluarkan untuk pelanggan sekali keluar dan sebagainya lengkap tulis di bio. Bahkan di tweet-tweetnya itu sangat lengkap sekali. Di situ orang pelanggannya saling berbagi, di situ saling berinteraksi, kapan dia pernah melakukan, akan ketemu kapan, jadwalnya kapan, tertulis di situ. Nah, misalnya ada pelanggan dia yang menjelek-jelekan dia begitu. Sebenarnya sih kalau si korban saya kira tidak berpengaruh, tapi persoalannya adalah ini sangat terbuka di media sosial, sangat terbuka sekali. Jadi kalau ada persaingan juga di situ ketahuan antar pelanggan. Jadi kalau ada rebutan dan sebagainya dia akan ketahuan kan terbuka. Dia tulis apa adanya di situ, lengkap sekali. Nah di sini tampaknya nih si Mbak Tata ini ini sudah sangat profesional. Jadi sangat profesional sekali karena. Anda itu dari sisi mana, Mas? Maksud saya kalau tidak profesional dia sebagai mohon maaf sekali lagi tidak profesional sebagai pemilik pelanggan banyak, dia tidak akan menulis selengkap itu. Dia akan menulis selengkap itu pasti melalui cara-cara lain yang dia tidak sangat terbuka. Ini sangat terbuka dan lengkap, dan itu orang bisa mengakses langsung dia dengan tanpa WA, tanpa ini, hanya dengan melakukan SMS. Dan mohon maaf sekali lagi, ini karena masih pagi begitu, bisa juga dilakukan di tempat tinggal dia juga begitu ya. Kalau itu sudah pasti, itu kan daftar tamunya ada semua, hampir laki-laki itu, laki-laki semua, perempuan nggak ada. Jadi laki-laki semua tamunya ditulis lengkap. Itu seperti klinik ya, nomor pelanggan 2, pelanggan 3 ada nomornya, ada nomor nama-namanya lengkap sekali, nomor handphone ada. Jadi sudah sangat lengkap. Ini polisi sebenarnya sangat mudah mengusut ini karena data-data laki-laki itu ada semua. Sekarang tinggal mencari latar belakang laki-laki itu dari misalkan dari sosial medianya kan ada semua juga di situ. Mereka interaksi melalui SMS semua loh. Artinya bisa di tracking. Jadi nomor handphonenya ada, nomor media nama-nama akun media sosialnya ada. Kurang apa lagi? Sekarang tinggal soal motif kan, Tapi untuk alat bukti dan sebagainya, polisi sangat mudah mencari ini. Entah nanti pembunuhan berencana atau soal istilah terakhir tadi masokis. Ini terserah polisi, tapi saya kira tidak kekurangan alat bukti, tidak kekurangan barang buktinya, ada semua di situ. Menurut Mas Mustafa ini mudah untuk mengungkap? Sangat mudah. Ini sebenarnya tidak usah menunggu dia meninggal. Sebenarnya ini kan akun kan sudah bisa di-tracking sebelumnya, banyak akun seperti itu. Maksudnya telepon mungkin juga bisa bisa. Ini ada saluran telepon yang sangat mudah untuk ditelusuri, sehingga saya kira ini lebih mudah daripada pembunuhan yang lain. Karena ini saluran akses yang menuju ke barang bukti, menuju ke siapapun yang pernah berkunjung itu ada semua. Mas Mustafa, tren seperti ini, fenomena seperti ini kalau tadi Mas Reza menyebut berapa Mas pengguna? Sekitar 60 juta pengguna akun media sosial. Untuk hal yang negatif Mas Mustafa, singkat saja mungkin. Ini karena gratis kan, jadi lebih mudah gratis daripada bayar. Jadi akun sosial ini karena gratis, orang mau pakai dengan semudah-mudahnya. Tidak pandang umur, mulai umur 5 tahun sampai umur 78 tahun bisa pakai akun sosial ini karena gratis dan mudah. Jadi tidak ketahui, mungkin istri tidak tahu, suami tidak tahu, karena ini bisa anonim namanya kan. Walaupun sebetulnya ada pembatasan usia ya. Ada pembatasan usia tapi tidak bisa diketahui. Toh kita umur 10 tahun ngaku umur 50 tahun juga nggak tahu kan. Tidak nggak bisa. Kita yang nulis saja, nggak ada bukti KTP. Maka itu ya. Bagaimana kalau nanti jawabnya nanti ya, tapi nanya seperti ini. Bagaimana kalau misalkan memang tren fenomena alter ini akan selalu digunakan untuk bisnis ya dalam tanda petik esek-esek seperti itu. Jawabnya nanti. Kami akan segera kembali pemirsa saat lagi. Ayo, cepetan. Ayo. Turun PSP. Adik kandung Freddy Budiman, Latif, tak bisa lagi berkutik ketika petugas kepolisian narkoba Mabes Polri menangkapnya saat hendak keluar rumah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Latif diduga berperan sebagai penghubung antara Freddy Budiman dengan para kurirnya.
Kepada petugas, Latif mengaku sempat menolak ajakan kakaknya untuk berbisnis narkoba. Pak, kalau saya pribadi usaha saya itu Pak, selain berdagang saya cukup semua. Tolong Pak, saya jangan milih pabrik karena saya berat amanah sama istri saya berat, terutama ibu saya. Karena ibu saya kan ada bapak, sisa ibu saya. Apa yang dibilang kalau ada bapak, sedangkan kakak saya punya pabrik itu tadinya jaya hancur, nggak punya apa-apa, makan aja mungkin mau bawa saya kan. Saya ngomong, saya berat itu Pak. Nah, Freddy ngomong, sabar dulu. Ya, saya benerin kantornya dulu. Saya kemarin kesana ngomong begitu Pak. Polisi lalu menggeledah sebuah pabrik garmen yang dikelola Latif, adik kandung Freddy Budiman. Alih-alih berbisnis garmen, pabrik ini ternyata juga digunakan untuk memproduksi ekstasi. Polisi menemukan sejumlah alat yang digunakan untuk memproduksi ekstasi, seperti bahan pembuat obat, mesin pencetak obat atau pil, dan blender untuk mencampur bahan dan sebuah timbangan. Tak hanya ekstasi, polisi juga menemukan bungkusan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 kg di ruang kerja Latif. Tim Direktorat Narkoba Mabes Polri lalu melakukan pengembangan penyidikan dengan menggeledah sebuah sel di Blok B nomor 14 Rumah Tahanan Salemba, Jakarta. Polisi menemukan uang tunai sebesar 12 juta rupiah, telepon genggam, dan sebuah modem yang diduga kuat digunakan para narapidana untuk mengatur peredaran narkoba di luar rutan. Sementara sang penghuni sel, Asiong dan Lee, yang juga diduga bagian dari jaringan peredaran narkoba pimpinan terpidana mati Freddy Budiman, kini kembali ditangkap. Tim TV One mengabarkan. Ya, sebelum kita menjalankan topik mengenai terpidana eksekusi mati yaitu Freddy Budiman yang masih berulah dari dalam sel, kita akan mengabarkan pada Anda pemirsa untuk acara mengenai persiapan keamanan Konferensi Asia Afrika. Kali ini Polda Metro Jaya melakukan apel siaga. Kita akan terhubung bersama dengan Randy Wicaksana di Monas. Pagi Randy. Ya, selamat pagi pemirsa dan juga Winnie di studio. Saat ini Monumen Nasional tanggal 14 April 2015 tengah diramaikan oleh warna hijau. Hal tersebut karena sedang diadakannya apel gelar pasukan pengamanan terkait dengan Konferensi Asia Afrika yang akan digelar 4 hari mendatang di Jakarta dan juga di Bandung. Namun saya tidak akan berbicara banyak karena saat ini kita akan berbincang singkat dengan pemimpin apel tadi pagi yang baru saja usai, yakni Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko. Selamat pagi Pak Muldoko. Ya Pak, boleh dijelaskan Pak, hari ini kegiatan apa saja Pak? Ya, hari ini kita laksanakan apel kesiapan terakhir untuk prajurit TNI dan kepolisian guna menyiapkan pasukan yang akan dideployasi segera, ya, akan ditempatkan pada posisi-posisi di mana mereka harus berada. Nah, untuk itu kita cek semuanya kesiapannya, baik personilnya maupun seluruh perlengkapannya, ya. Saya pikir semuanya sudah clear, kita sudah siapkan dari awal. Bagaimana kita latihkan mereka dalam tactical floor game, semua langkah-langkah itu akan jelas, ya. Siapa berbuat apa, bagaimana caranya, di mana, kekuatan berapa dan seterusnya. Nah, itu sudah clear semuanya. Kan semakin mendekati Pak tanggal 18 April, betul Pak ya? Sudah berapa persen kesiapan pengamanan Pak? 100%. Kita sudah siap sekarang ini 100%, semuanya siap. Ada berapa jumlah pasukan yang terlibat Pak?
semuanya sekitar 26.000 sampai dengan 27.000, tetapi saya juga memiliki, Panglima TNI memiliki kekuatan cadangan yang baik kekuatan tempur darat, udara maupun laut, kita semuanya siapkan sehingga setiap saat apabila diperlukan akan kita dorong sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, ini kan konferensi luar biasa Pak ya, kan dihadiri oleh seluruh kepala negara. Bagaimana bentuk pengamanan yang kemudian menjadi inisiatif dari TNI Pak? Ya, kita memiliki standar yang baku tentang pengamanan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun demikian, karena ini terdiri dari beberapa kepala negara pemerintahan yang relatif masing-masing memiliki spesifikasi dan mungkin tingkat ancaman, sehingga kita melakukan appraisal terhadap setiap kepala negara atau kepala pemerintahan yang hadir di sini, dan sesuai dengan derajat ancaman itulah kita memberikan pengamanan. Ada bentuk pengamanan khusus Pak untuk para kepala negara, satuan khusus? Prinsipnya pengamanan kepala negara memiliki standar yang sudah baku ya. Tapi sekali lagi kita memiliki analisa ancaman terhadap setiap kepala negara karena berbeda-beda ya. Untuk itulah kita akan berkuat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, kan yang menarik kabarnya Korea Utara sudah mengkonfirmasi untuk menghadirkan ini. Bentuk pengamanan ekstra apa yang kemudian dilakukan? Ya, tadi itu diantaranya memberikan perhatian yang lebih khusus, spesifik, apakah ditinjau dari ketebalannya, apakah ditinjau dari personil-personil yang melekat dan seterusnya gitu, ya. Kemudian terkait dengan koordinasi dengan instansi kepolisian baik daerah dan juga Polri? Ya, kita melaksanakan apel ulangi. Kesiapan ini diawali dari beberapa bulan yang lalu. Koordinasi dengan kepolisian sangat melekat, koordinasi dengan pemerintah daerah cukup baik, melekat, sehingga semua hal yang berkaitan dengan kesiapan lapangan dan pengerahan kekuatan sangat disesuaikan dengan perencanaan masing-masing. Contoh, Wali Kota Bandung memiliki rencana ini dan seterusnya, meminta rute jalan pendekat pengamanan ulangi, rute presiden kepala negara dimohon untuk ini, kita sesuaikan. Yang penting kita akan pengamanannya disesuaikan dengan kebutuhan itu semuanya, tetapi bukan berarti kita lengah atau mengurangi kewaspadaan. Terakhir nih Pak, karena ini konferensi luar biasa kan Pak ya, jadi pasti akan ada blokade jalan yang akan berlangsung selama 14 sampai dengan 18 April. Nah, bagaimana himbauan Bapak pada masyarakat tentang blokade jalan yang akan dilakukan di Jakarta dan Bandung nanti Pak? Ya, saya mohon kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang di Jakarta dan di Bandung, karena saya sangat paham bahwa kegiatan ini sedikit banyak akan mengganggu masyarakat. Untuk itu sekali lagi saya mohon pengertian dan mohon maaf. Ini semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia ya. Prinsipnya kami memberikan pengamanan yang aman tetapi juga nyaman ya. Nyaman dalam arti bagi pihak masyarakat yang tidak terlibat langsung bisa melakukan kegiatan seperti biasanya, tetapi pengamanan adalah menjadi hal yang prioritas. Untuk itu menyatukan antara nyaman dan aman itu tidak mudah, pasti ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf, tapi sekali lagi semuanya itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik, terima kasih atas waktu yang Pak Muldoko. Sukses untuk pengamanan ke depannya. Terima kasih, selamat pagi. Iya. Pemirsa, bersama wawancara saya dengan Jenderal Muldoko terkait dengan pengamanan konferensi Asia Afrika yang akan berlangsung 4 hari lagi di Jakarta dan di Bandung. Terkait dengan apel yang telah berlangsung pada hari ini, sekitar 1.500 anggota Polri dan Polda hadir, dan juga 3.500 anggota TNI juga hadir untuk melaksanakan apel. Namun ke depannya sekitar 26.000 personel akan dilibatkan dalam konferensi Asia Afrika mendatang yang akan berakhir di Bandung. Sekian laporan yang bisa kami sampaikan. Sementara ini kita kembali kepada Anda, Winnie. Baik, terima kasih Randy Wicaksana dari Monas. Mohon maaf, tadi adalah apel gabungan ya antara TNI Polri terhadap nanti di akhir pekan ada konferensi Asia Afrika yang akan diselenggarakan di Jakarta dan juga Bandung.